Pertanyaan pertama dari Abdullah, Ustadz. Bagaimana menjaga kualitas ibadah Ramadan kita di tengah pandemi yang sedang melanda dunia, terkhusus negeri kita tercinta, Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, seorang beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ya. Dan seorang beribadah kepada Allah dengan hatinya. Hati yang khusyuk, hati yang beriman, hati yang yakin. Ya. Dan yang ketiga, seorang beribadah kepada Allah fis sarra wa dharra, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ya. Ketika hal ini atau ketiga hal ini berkumpul pada seorang hamba dalam dia beribadah kepada Allah, maka dalam kondisi dan keadaan apapun dia hamba dan beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan janji dari Allah, pahala. Bukan hanya ketika dia beribadah secara sempurna. Ya. Tentunya dalam kaitannya dengan kondisi kita sekarang, keadaan kita sekarang. Kalau tadi pertanyaannya itu dikaitkan dengan adanya keterbatasan kita dalam pergerakan kita beribadah kepada Allah, kita tidak ke masjid bagi laki-laki. Ada beberapa hal yang kita tidak lakukan dalam ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di saat-saat keadaan kita normal. Tetapi ketika seorang beribadah kepada Allah dengan tiga pondasi tadi, tiga modal tadi, ilmunya, kekhusyuan hatinya, dan keyakinan dia bahwa Allah senantiasa melihat dia ketika beribadah, baik ketika lapang maupun ketika sempit, maka pahala yang akan dia dapatkan, dijanjikan Allah kepadanya, akan diberikan kepada hamba itu sebagaimana hak yang memang harus dia dapatkan dari ibadah yang dia lakukan. Artinya ketika dia beribadah secara sempurna, di waktu-waktu lapang dia beribadah dan mendapatkan janji pahala dari Allah, maka di saat dia beribadah di waktu-waktu sempit, dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan ilmu, insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala yang sempurna. Mungkin sebagai contoh, seorang yang telah menjaga ibadahnya, salatnya di masjid, ketika lapang, ketika sehat, dan hatinya bergantung ke masjid, dia menunggu waktu ketika masuk waktu sholat, dia datang ke masjid, maka ketika dia merindu ke masjid, berharap ke masjid, tetapi ada keadaan dan kondisi yang menyebabkan dia terhalang ke masjid dan dia harus sholat di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala sempurna sebagai orang yang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Kemudian hal yang penting kaitannya dengan keadaan kita khususnya di Indonesia, maka perlu kita memaknai dan perlu kita muhasabah terhadap kondisi yang kemudian terjadi hari ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah satu kaum kita ditimpa satu kesulitan, satu musibah kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Masih banyak yang Allah maafkan dari dosa-dosa kita itu. Maka dalam kondisi seperti ini, semua ibadah kita lakukan, tetapi ada ibadah yang perlu kita ulang dan banyak kita lakukan, yaitu ibadah dalam bentuk istighfar kita, taubat kita, muhasabah kita, introspeksi kita. Dan bagaimana kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepadanya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika suatu kaum telah tenggelam dalam kehidupan dunianya, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka Allah akan mendatangkan kepadanya kehinaan. Allah akan mendatangkan kepadanya musuh-musuhnya. Allah akan mendatangkan kepadanya kehinaan. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dan Allah tidak akan membebaskan mereka dari kesulitan itu, termasuk musuh yang menguasai mereka, kecuali dengan mereka kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah.
Maka kalau kita tinggal di rumah saat-saat seperti ini, inilah saat-saat kita bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk. Ya, kita memohon kepada Allah pertolongan. Allah mengatakan, berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Dua hal yang kita lakukan untuk Allah memberikan kepada kita jalan keluar, pertolongan dan meringankan keadaan kita ini, salat dan kesabaran kita. Salat dan kesabaran kita. Tetapi kata Allah, menjadikan salat dan sabar ini untuk kemudian kita senantiasa setia kepada Allah, meminta kepada Allah bantuan dan pertolongan dalam keadaan kita yakin kepadanya, tidak berubah, kita berhusnudzan kepadanya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang yakin bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira di saat seperti ini saatnya kita memperbaiki kembali siqah kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, husnudzan kita kepada Allah. Kita perbanyak sujud kita, perbanyak salat-salat sunat kita, perbanyak amalan kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak sedekah. Ya, di saat seperti ini sedekah penting untuk banyak kita lakukan, karena dengan sedekah inilah kita bisa memadamkan murka Allah. Ya, seperti dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ibadah yang bisa kita lakukan, dan memang ini adalah saatnya, momentumnya, hikmahnya adalah bagaimana kita lebih beribadah, lebih banyak beribadah, lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk dan jenis ibadah yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian Allah yang di langit melihat kita, iba kepada kita, Rahman dan Rahim kepada kita, dan dengan itulah dia mengangkat kesulitan dan keadaan kita hari ini kembali kepada seperti yang kita harapkan sebagai hamba Allah.